Halo, jumpa lagi bersama saya Dr. Michael Hartanto Angriawan, spesialis kulit dan kelamin di channel Dr. Family. Kali ini saya akan bahas topik yang menarik, yaitu seputar ketombe. Ketombe banyak dikenal sebagai dandruff. Pada tahu nggak sih ini asal katanya dari mana? Dari Anglo-Saxon, di mana tan artinya penyakit kulit, sedangkan druff artinya kotor. Jadi suatu penyakit kulit yang kotor, guys. Dari data, penyakit ketombe ini sendiri menyerang hampir 50% populasi di dunia ini sendiri, dan terutama menyerang laki-laki di usia 20-60 tahun. Ketombe atau dandruff ini itu sangat mengganggu. Walaupun sebenarnya penyakit itu nggak berbahaya sama sekali, guys. Jadi penyakit itu lebih ke arah masalah sosial dibandingkan masalah kesehatannya sendiri. Kenapa sih bisa mengganggu banget ketombe ini? Nah, kalian mungkin sudah pada tahu ya ketombe itu apa. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu nih. Ketombe itu adalah serpihan dari kulit kepala, bentuknya seperti putih kecil, dan itu kayak banyak mengotori baju, mengotori mana-mana, sehingga kadang-kadang membuat orang itu stres. Nah, kok bisa sih terjadi ketombe ini? Nah, kalian harus tahu ya, kulit kepala itu merupakan bagian dari kulit juga, di mana proses di kulit kepala itu sama persis seperti kulit di tempat tubuh yang lain ya, di mana ada fase renewal, ada fase regenerasi, ada fase eksfoliasi yang berjalan terus-menerus. Nah, pada orang yang mengalami ketombe, proses ini mengalami gangguan. Di mana pada orang normal, eksfoliasi atau proses pengelupasan dari kulit-kulit mati ya yang ada di permukaan, itu biasanya tidak terlihat. Pada orang yang mengalami ketombe, proses ini lebih terlihat karena terjadi hiperproliferasi atau proses pertumbuhannya itu lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan keadaan normal. Nah, ini mengakibatkan pembelahan sel, pengelupasan sel menjadi lebih banyak, dan saat rontok itu terlihat seperti serpihan. Pengelupasan yang terjadi pada kulit kepala ini berbentuknya seperti serpihan berwarna putih perak kering, kadang-kadang juga bisa berwarna kuning, yang sangat mengganggu. Pada penasaran nggak apa sih penyebab ketombe ini? Jadi sejauh ini peneliti itu mencari tahu penyebab ketombe ini apa, dan ditemukanlah beberapa faktor yang mempengaruhi ketombe ini. Yang pertama, adanya overpopulasi Malassezia. Ini merupakan suatu jamur yang memang sudah secara normal ada di permukaan kulit kita. Pada ketombe jumlahnya meningkat. Yang kedua, terjadi peningkatan produksi minyak atau sebum di kulit kepala. Ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dari sel kulit. Malassezia ini merupakan flora normal yang ada di kulit. Jumlahnya itu bisa bertambah banyak karena mendapatkan makanan yang banyak. Makanannya apa? Makanannya itu adalah minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak yang ada di permukaan kulit. Nah, pada laki-laki jumlah kelenjar minyaknya itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Makanya pada laki-laki kejadian ketombe ini lebih banyak dibandingkan perempuan, guys. Makanan yang dimakan oleh si Malassezia ini adalah minyak yang dihasilkan oleh kelenjar sebum. Hasil dari pengolahan minyak ini namanya asam oleat, guys. Asam oleat ini akan merangsang keratinosit atau sel kulit kalian itu untuk membelah lebih cepat dan berdesquamasi berupa lembaran-lembaran putih. Nah, itulah yang kalian lihat sebagai ketombe. Nah, selain tadi hubungannya dengan kelenjar minyak yang sudah saya sebutkan, pertumbuhan dari Malassezia ini bisa meningkat pada keadaan berikut nih, guys ya. Kalian simak ya. Nah, yang pertama itu suhu yang panas. Pada suhu yang panas itu jumlah Malassezia-nya bisa meningkat, guys. Yang kedua, adanya perubahan hormonal. Yang ketiga, stres psikologis. Yang keempat, iritasi akibat penggunaan sampo yang salah dan sering juga bisa meningkatkan jumlah si Malassezia ini. Yang kelima, kotoran dan debu yang ada pada kulit kepala itu juga bisa mengganggu ya. Jadi itu bisa meningkatkan si kelenjar minyak, di mana kelenjar minyak itu, ingat ya, makanannya si Malassezia ini. Yang keenam, yaitu kebiasaan yang sering menyisir rambut. Pada keadaan yang sering menyisir rambut itu akan memberikan iritasi pada kulit kepala kalian, sehingga ini berdampak terhadap terjadinya ketombe.
Yang ketujuh, pada keadaan dengan daya tahan tubuh yang bermasalah atau terganggu, biasanya populasi dari si Malassezia ini meningkat, guys. Nah, jadi udah tahu ya penyebab dari ketombe ini apa. Sekarang kita masuk ke tata laksananya. Oke, simak baik-baik ya. Jadi, berdasarkan penyebabnya, tata laksana dari ketombe ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keratolitik. Nah, apa sih keratolitik ini? Keratolitik ini adalah suatu zat yang dapat melembutkan, melarutkan, serta melepaskan serpihan-serpihan gumpalan kulit mati di permukaan kulit kepala saat kalian mandi. Zat keratolitik ini biasanya tergabung di dalam sampo khusus untuk dandruff atau ketombe, guys. Nah, apa saja nih biasanya dipakai? Yang dipakai yaitu asam salisilat dan sulfur. Yang kedua yaitu zat antiproliferasi, di mana zat ini dapat menahan pembelahan sel kulit kalian itu yang berlebihan. Zat yang terkenal yaitu zinc. Zinc ini dapat menormalkan kembali pembelahan yang berlebihan di permukaan kulit kalian. Serta zinc ini mempunyai fungsi lanjutan yaitu menahan pembentukan sebum atau kelenjar minyak yang berlebihan. Selain itu, zinc juga bisa sebagai antimikroba sehingga dapat menormalkan overpopulasi dari Malassezia. Yang ketiga, zat antimikroba itu sendiri yaitu anti-Malassezia. Nah, yang terkenal adalah selenium sulfida. Ini dapat menekan pertumbuhan dari Malassezia ini sehingga ketombe menjadi berkurang, guys. Ternyata selenium sulfida ini juga dapat menekan pertumbuhan yang berlebihan dari sel kulit kalian. Oke, jadi kalian sudah tahu ya kira-kira zat aktif apa saja yang harus ada untuk mengatasi ketombe ini. Nah, biasanya zat aktif ini tuh terangkum dalam sampo anti ketombe. Jadi kalau kalian sudah melihat video ini, harusnya lebih waspada dan lebih hati-hati dalam membeli sampo anti ketombe ya. Usahakan ketiga zat tadi ini sudah ada di sampo anti ketombemu. Lalu, bagaimana cara pakainya? Simak baik-baik ya. Jadi, sampo ini kalian pakai setiap hari selama 2 minggu. Nah, saat pakai sampo ini, usahakan samponya itu berbusa di telapak tangan kalian, baru kalian pakaikan di kepala kalian dan harus kena kulit kepala ya guys. Kalau bisa gunakan selama 2 minggu berturut-turut. Setelah itu, apabila ketombenya sudah berkurang, kalian lanjutkan 1-2 kali per minggu penggunaan sampo ini, oke? Penggunaan sampo ini didiamkan di kulit kepala selama 5-10 menit sebelum dibilas ya guys. Baiklah, berikut video saya seputar ketombe. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan ketombenya bisa teratasi ya. Dan ingat baik-baik, apabila ketombe kalian tidak bisa teratasi sendiri selama 2 minggu, sebaiknya kalian segera berobat ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke guys? Jangan lupa like, subscribe, serta komen di video saya kali ini. Oke, apabila kalian ada saran seputar video-video saya selanjutnya, nanti email ke link yang ada di bawah ini. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya.